Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat dulu untuk Pak Johan. Di hari Sabtu ini bisa ikut join di Zoom meeting. Juga seluruh peserta Zoom meeting, baik yang di Jakarta maupun yang ada di site. Kalau dari pesertanya, seperti disampaikan Pak Suhendra, sebenarnya ada sekitar 80 orang. Tapi kali ini belum bisa semua join, mungkin ada hambatan sinyal seperti yang kita lihat di grup, dan oleh karenanya Zoom meeting sore hari ini saya rekam, nanti rekamannya akan kita upload di dalam grup demo prestasi kita. Mudah-mudahan yang tidak bisa bergabung karena hambatan sinyal itu bisa bersama-sama memahami hasil diskusi di dalam Zoom meeting kita. Ini juga cara baru di tengah pandemi COVID yang seharusnya kegiatan ini dilakukan dengan berkunjung langsung di sana, seperti ketika pertama kali demo prestasi itu digagas. Hanya setiap kendala itu memunculkan peluang. Kita juga menjadi sadar bahwa di tengah kendala ini Zoom meeting justru bisa menyatukan kita di seluruh BGA dalam satu acara bersama, sosialisasi kembali demo prestasi di 2020. Tahun ini kita tunjuk khusus person in charge yang mengurusi demo prestasi, yaitu Pak Suhendra. Pak Suhendra juga kita tunjuk untuk dua kegiatan lain dari sisi konten untuk beliau memberikan improvement selain secara resmi acaranya yang digagas oleh Learning Academy, yaitu KKM dan Safari Budaya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini ke depan pandemi segera berakhir, Pak Indra bisa keliling ke seluruh regional. Di awal Zoom meeting ini saya ingin sharing tentang kenyataan atau tentang peristiwa yang akhir-akhir ini kita bisa simak bersama di dunia maya. Kalau yang punya akun YouTube bisa melihat ada dua nama anak kecil yang lagi ngetop. Saya ambil satu nama dulu. Namanya Putu Rista. Kalau nanti teman-teman semua search di Google atau di YouTube akan menemukan. Jaringan televisi nasional juga baru saja menyiarkan tentang sosoknya. Siapa Putu Rista? Putu Rista ini adalah seorang anak umur 11 tahun, 12 tahun barangkali sekarang, yang orang tuanya adalah seorang tour guide. Dengan usia yang sekecil itu, Putu Rista menguasai 23 bahasa asing dan 8 bahasa lokal. Jadi bahasa daerah maksud saya. Jadi ada 31 bahasa yang dia kuasai. Bapaknya seorang tour guide. Ibunya berjualan di Pura Besaki. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa dia menguasai keterampilan penguasaan 30 bahasa itu, atau 31, 8 ditambah 23. Ini nanti yang teaching point-nya akan kita ungkap. Yang kedua adalah seorang bocah difabel, namanya Arda. Arda ini ketika Didi Kempot, Sobat Ambiar itu manggung, mulanya dia menyumbangkan satu lagu. Lagunya Om Didi itu namanya Suket Teki. Menurut Didi Kempot, dia tidak fals pada saat menyanyikannya. Nah, pertemuan itu mengantarkan Arda untuk bertemu Didi Kempot dalam peristiwa manggung-manggung selanjutnya, hingga akhirnya dibuatkan lagu. Dan ternyata sang anak pun memiliki bakat tidak hanya menyanyi, tapi juga memainkan alat musik lainnya.
Ya, Hitam Putih sudah mengundangnya, beberapa acara televisi sudah mengundangnya. Nah, apa yang kita pelajari dari dua hal ini? Teman-teman sekalian, kursus bahasa itu dan pendidikan bahasa ada di sekolah. Semua ada. Kita belajar bahasa asing, bahasa Inggris. Sampai sekarang kita mungkin juga ada yang mahir, ada yang tertatih-tatih. Juga kursus musik ada di mana-mana. Sekolah musik pun juga ada di mana-mana. Tetapi dua anak ini, dia tidak sekolah bahasa, tidak kursus bahasa. Dia tidak sekolah musik, dia tidak kursus musik. Tetapi dia memiliki skill bernyanyi, bermain musik, skill untuk memahami bahasa asing dan bahasa daerah itu dengan sangat baik. Nah, maka kita bisa simpulkan ada dua jalur kita untuk memiliki kemampuan, keterampilan. Yang pertama adalah jalur formal. Apa jalur formal itu? Yang didesain dengan kurikulum, yang diidentifikasi gap-nya, yang dicari needs-nya, yang dicari objektifnya, sehingga dilakukan pembelajaran. Dan ini juga cara efektif, karena dilakukan tahap demi tahap melihat kemampuan peserta. Seperti yang kita lakukan di sekolah. Cara yang kedua adalah jalur non-formal. Apa jalur non-formal itu? Jalur non-formal itu adalah awalnya dari kesegeraan bertindak saja. Karena ingin sesuatu yang disenangi, lakukan saja, siapapun dia, tua atau muda, bila ada rasa senang di dalam pikirannya akan sesuatu, dia segera melakukan untuk mewujudkan rasa senangnya itu, dia akan dapatkan keterampilan yang diinginkan. Inilah yang ada di pikiran kami di Human Capital. Secara formal, kita serius untuk menanganinya. Dari Learning Center Academy sekarang udah bertransformasi menjadi Bumi Tama Corporate University. Ia akan mengajarkan proses secara formal, dan kita harapkan kalau itu baik, maka hasilnya akan baik. Lalu bagaimana media untuk pembelajaran non-formal yang bersifat kesegeraan bertindak? Lakukan, menumbuhkan kesenangan. Maka itulah yang kami gagas, harus ada wahana untuk itu. Maka kami coba untuk membuatkan wahana, mengembangkan keterampilan itu secara informal, yang kami menyebutnya berdasarkan diskusi dengan Pak COO dengan demo prestasi. Apa itu lingkup demo prestasi? Seperti tadi, Putu, Rista mendapatkan wahana, ikut mamanya, praktek langsung bersama bule-bule itu, sehingga dia punya skill. Atau seperti Arda, dia langsung tampil, senang dia. Makin tampil, makin terasah dan makin terasah. Maka kuncinya kalau belajar darinya, wahana yang saya maksudkan itu adalah menciptakan wahana, nomor satu. Yang kedua harus memodel. Putu Tista memodel bapaknya karena tour guide. Arda memodel Didi Kempot karena itu idolanya. Yang pertama, ada wahananya. Kedua, ada yang dimodel. Kemudian yang ketiga, yang tempatnya ada di hati bapak-bapak semua adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada pekerjaan itu secara sempurna. Demo prestasi ini kami harapkan adalah wahana untuk itu. Formal dilakukan oleh Pak Ade Agung melalui kurikulum yang bagus, non-formal melalui demo prestasi yang isinya adalah ayo kita lakukan. Sudah ada SOP-nya, kita tinggal mewujudkan. Memodel itu rangkaian dari demo prestasi
malamnya kita lakukan safari budaya. Kami akan ajak Pak COO, barangkali nanti juga Pak Johan Puspo, atau manajemen yang lain yang sukses-sukses itu, kita model, kita contoh itu. Bapak-bapak tinggal menyiapkan satu, rasa cinta kepada excellency, rasa cinta untuk mewujudkan state of the art, rasa cinta untuk mewujudkan standar yang sudah dituliskan di dalam standar operating prosedur kita. Kalau itu terjadi antara pendidikan formal, wahana non-formal itu, saya yakin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun seterusnya, BGA akan makin memiliki best practice yang terbaik. Dari saya di depan, itu yang bisa saya sampaikan dengan penuh harapan. Mudah-mudahan demo prestasi ini kita awali dari Zoom meeting, tapi Bapak memiliki rasa cinta untuk mewujudkannya nanti di sana, terwujud nanti. Kalau biasanya formal itu, kalau biasanya kunjungan itu yang menentukan adalah pimpinan kemana-kemana, dengan demo prestasi ada kesempatan Anda untuk mengundang para pimpinan itu, untuk hadir di tempat kerja, dan ada kesempatan Anda memiliki panggung untuk menunjukkan pencapaiannya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak Agus atas penyampaiannya di awal. Ini itu membuat kita lebih kreatif untuk bisa tetap berkarya, untuk punya kemauan tadi, punya rasa cinta untuk membuat standar itu agar kita menuju kepada hal-hal yang sempurna, excellency tadi Pak. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, teman-teman semua, dari Pak Johan, Pak, ada yang mau disampaikan Pak pada kesempatan ini? Dari Pak Johan Puspo? Belum ada Pak, lanjut aja. Oke, ya baik Pak, kami lanjutkan. Nah Bapak-Bapak sekalian, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Sutrisno di depan tadi, inisiatif yang akan kita usung selama 1 tahun ini, dan itu kita harapkan terus bergulir di tahun-tahun selanjutnya. Temanya adalah demo prestasi. Bekalnya tadi 3 yang disampaikan Pak Agus. Menciptakan wahana, kita memodel, dan yang selanjutnya adalah rasa cinta dari diri kita masing-masing untuk mencapai standar dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, yang selama ini sehari-hari kita kerjakan. Nah, Bapak-Bapak sekalian, teman-teman semua, pada kesempatan ini, di awal Zoom meeting ini, kami dari tim HC akan sharing tentang apa itu demo prestasi. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mengetahui ataupun menjalankan demo prestasi ini di waktu-waktu sebelumnya. Nah, ini menjadi satu hal yang baik, Bapak-Bapak sekalian, sudah ditentukan ada 89 orang di setiap dari total area yang ada itu, 89 itu sudah kumpul semua, dan hari ini kita akan sharing dulu sedikit tentang demo prestasi. Ya. Sudah tampil ya Pak Agus ya Pak? Nah. Oke. Nah, Bapak-Bapak sekalian, teman-teman semua, demo prestasi tahun 2020 ini akan kita usung. Kemarin ada yang usul logo. Nah, hari ini logonya sudah ada. Ini menjadi kita pakai bersama-sama logonya Pak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak-Bapak sekalian, masing telah ditunjuk pimpinan kita menjadi PIC untuk masing-masing bidang demo prestasi. Tahun ini nanti kita usung ada 5. Ada BHS, harvesting, ada manuring, ada ground management, infrastructure, dan security management.
Jadi merupakan sebuah kebanggaan, Pak. Dari sekian banyak staff yang ada di operation itu, kita yang ditunjuk. Kita hari ini yang ada di acara Zoom meeting ini, orang-orang yang dipilih. Itu pertama yang menjadi catatan kita. Menumbuhkan rasa cinta itu, kita mulai bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Nah, Bapak-Bapak sekalian, pada tahun ini, Demo Prestasi 2020, ini ada sedikit lampiran IOM, yang sebenarnya ini sudah dimulai dari tahun 2018. Jadi dasar kita menjalankan Demo Prestasi ini sudah dikomunikasikan sampai ke manajemen, sudah didiskusikan, dan ini akan kita gulirkan, akan kita jalankan. Tadi bahasanya Pak Agus, ada dari sisi non-formalnya, kesegeraan bertindak terhadap SOP-SOP yang memang sudah ada di pekerjaan kita. Nah, kami ulang sedikit Bapak-Bapak sekalian, Demo Prestasi itu apa? Dilatar belakangi oleh bahwa kita punya kemauan, kita punya rasa cinta terhadap pekerjaan kita ingin mencapai standar, kita ingin mencapai best practice. Dengan apa? SOP yang sudah ada. Nah, kalau selama ini wahana ataupun media untuk menampilkan praktek-praktek terbaik itu belum ada ataupun sudah ada namun belum konsisten, kita punya cita-cita, kita punya mimpi, kita punya satu tujuan, ini akan kita wujudkan sampai menjadi sebuah internal benchmark bagi kita. Nah, dengan adanya wahana ini, Demo Prestasi ini, kita harapkan komunikasi yang muncul juga lebih cair. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pimpinan-pimpinan kita itu sukses dia. Pelajaran apa, pembelajaran apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita tangkap, kita menjadikan insight bagi kita juga untuk sukses. Gitu. Nah, itu yang menjadi latar belakang bagi kita di dalam pelaksanaan Demo Prestasi. Nah, Bapak-Bapak sekalian, Demo Prestasi itu sendiri, tujuannya apa? Objektifnya apa? Yang pasti bahwa kita memiliki kesegeraan bertindak. Kita lakukan. Mana yang belum standar, kita perbaiki menjadi standar, dan ini harapannya bisa berjalan secara terstruktur. Dari divisi 1 menuju ke divisi 2, dan seterusnya. Atau divisi mana yang sudah standar, menjadi contoh, menjadi model bagi divisi yang belum standar. Nah, maka kesegeraan bertindak bagi kita itu menjadi kekuatan kita di Demo Prestasi. Tanpa kita banyak lagi melihat dan berkonsepsi, kita langsung lakukan. Bagaimana praktek harvesting terbaik itu yang harusnya menjadi standar kita lakukan. Bagaimana memupuk itu dengan standar kita lakukan. Bagaimana ground management system itu kita lakukan. Termasuk infrastruktur dan security management. Nah, Bapak-Bapak sekalian, Demo Prestasi ini juga merupakan sebuah panggung bagi kita untuk menunjukkan, untuk bisa memperlihatkan prestasi yang sudah kita capai. Nah, penyelenggaraannya kita gandeng, kita lakukan juga dalam sebuah wadah non-formal yang kita sebut sebagai safari budaya. Gitu. Jadi kita gandeng itu agar kita mendapatkan pengembangan itu secara non-formal. Gitu. Nah, Bapak-Bapak sekalian, tahun ini kita akan ambil 5 lingkup best management practices, seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Bumi Tama Harvesting System, Bumi Tama Manuring System, Bumi Tama Ground Management System, BGS, Bumi Tama Infrastructure System, BIS, Bumi Tama Security Management System, BSMS. Nah, jadi ini konsepsi dasar bagi kita Bapak-Bapak sekalian, jadi tidak ada lagi sebuah keraguan bagi kita, selain mari, kebanggaan yang hari ini kita mau wujudkan itu, prestasi yang selama ini kita dapatkan, kita raih, ataupun masih ada yang perlu kita perbaiki, mari kita maju bersama-sama. Kami akan memfasilitasi dari tim Human Capital. Nah, dalam perjalanannya Bapak-Bapak sekalian, bagaimana Demo Prestasi ini akan kita lakukan? Bagaimana akan kita gulirkan? Tahapannya itu adalah seperti yang ada di depan ini. Dan ini menjadi dasar bagi kita ke depannya. Kita awali dengan tahap sosialisasi yang kita lakukan hari ini salah satunya. Ya, sosialisasi. Di mana Bapak-Bapak sudah ditunjuk, kita semua sudah berkumpul, ada di dalam sebuah forum,
kita ada di dalam grup WA, kita juga di Zoom meeting hari ini tahap sosialisasi, merefresh, mengingatkan kembali sebenarnya wadah demo prestasi ini sesuatu yang besar manfaatnya dan itu peran kita semua di dalamnya. Itu tahap sosialisasi. Yang selanjutnya setelah ini Bapak-bapak sekalian, biar menjadi sebuah guidance bagi kita, menjadi sebuah panduan bagi kita harus menyusun rencana dan program. Ya, rencana dan program, ada self assessment dan ada review, nanti ada progress dan sampai nanti kepada event demo prestasi dan safari budaya yang kita gandengkan. Nah, Bapak-bapak sekalian, menjadi sebuah kebanggaan. Mengapa? Demo prestasi itu Bapak-bapak akan mengajak, mengundang, akan meminta pimpinan-pimpinan kita, manajemen kita, untuk datang ke tempat kita. Kalau selama ini pimpinan kita datang, dia yang meminta, beliau-beliau itu meminta, maka pada kesempatan kali ini, dengan wahana demo prestasi ini, Bapak-bapak sekalian yang akan show, akan tunjukkan, akan request kepada pimpinan kita itu. Nah, di dalam ajang demo prestasi ini, Bapak-bapak sekalian yang menghadirin itu nanti akan hadir itu siapa? Level management, COO, ada PQIC, POC, ada PC, ada tim human capital di dalamnya bersama-sama kita, ada regional head, area controller, estate manager, koordinator BMP, dan agronomi assistant. Dan ini basisnya adalah per area. Kita laksanakan itu per area. Sehingga seluruh area di BGA, 18 area itu memiliki wahana-wahana untuk menunjukkan prestasi-prestasi terbaik yang sudah dijalankan. Nah, ini menjadi pesertanya, Bapak-bapak sekalian. Di mana demo prestasi itu akan dilaksanakan? Demo prestasi itu dilaksanakan di tempat yang Bapak tunjuk selaku PIC. Jadi, ini menjadi sebuah penghargaan bagi kita semua, bagi Bapak-bapak, menunjukkan Bapak yang menentukan di mana lokasi tempat pelaksanaan demo prestasi itu akan kita lakukan setelah melalui tahapan-tahapan yang tadi. Nah, Bapak-bapak sekalian, telah ditunjuk totalnya ini ada 89, harusnya 90, tapi Pak Fiteri itu dipercaya oleh Pak AC-nya memegang 2, Security Management dan BHS. Jadi totalnya ada 89. Nah, ini adalah Bapak-bapak sekalian, kita semua di tahun ini yang menjadi orang-orang pilihan. Untuk apa? Untuk menerima amanah ini, kita jalankan demo prestasi ini dengan sebaik-baiknya di tahun ini. Bapak-bapak sekalian, yang selanjutnya adalah yang menjadi sebuah harapan bersama bagi kita adalah setelah dalam menjalankan demo prestasi ini, kemampuan atau skill apa yang harusnya itu dimiliki atau dipunyai oleh kita semua. Kalau itu belum terjadi, nah ini medianya bagi kita untuk menuju kepada pencapaian kemampuan-kemampuan ini. Yang pertama adalah menyusun rencana kerja, Bapak-bapak sekalian. Jadi, kita semua sudah ada target kinerja dari perusahaan. Ini menjadi peluang. Bahasanya Pak Agus tadi itu menjadi sebuah peluang bagi kita untuk menunjukkan kemampuan terbaik, melakukan eksekusi. Jadi, lakukan. Gitu. Mampu membuat rencana kerja, menjadikan BMP itu menjadi standar. Baik proses maupun hasil. Standar di prosesnya dan standar juga di hasilnya. Ini yang kita yakini PIC demo prestasi itu akan sampai memiliki kemampuan seperti ini. Nah, kita akan bersama-sama untuk itu. Yang selanjutnya, menampilkan progres dan presentasi hasil. Dapat menyampaikan pencapaian kinerja terbaiknya itu yang pasti didasari dengan data-data, fakta, dan dokumentasi yang terstruktur, dokumentasi yang tersimpan dengan baik. Karena ini nanti akan menjadi knowledge management, akan menjadi sebuah kumpulan dari praktek-praktek itu yang bisa dipelajari oleh semua orang di BGA. Nah, yang selanjutnya, Bapak-bapak sekalian, teknik kerja yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya wahana ini,
dengan adanya strukturisasi pelaksanaan demo prestasi ini, masing-masing kita memiliki pemahaman dan memperbaiki teknik kerja yang lebih tepat sasaran agar fokus mencapai kinerjanya yang standar tadi gitu Pak. Nah, pada gilirannya Bapak-Bapak sekalian, terbiasa kita mempersiapkan, terbiasa kita menganalisa, terbiasa mencapai standar, maka ini pada saatnya kita akan menjadi salah seorang atau bagian daripada subject matter expert, ataupun kita bisa sharing di Learning Academy, dan pastinya kita satu punya forum lagi yang kita sebut sebagai klinik kerja. Masing-masing kita bisa tampil, bisa mengajar di klinik kerja, memberikan materi dan motivasi sekaligus sharing. Nah, yang selanjutnya Bapak-Bapak sekalian adalah sikap mental sukses atau sukses ya. Belajar dari success story para pimpinan-pimpinan kita yang sudah ada, manajemen, ada Pak Mubarak, ada Pak Johan, ada Pak Pri, ada semua, itu menjadi sebuah sikap mental bagi kita untuk bisa mencapai sukses dengan pembelajaran dari apa yang sudah pimpinan-pimpinan kita jalankan selama ini. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga Bapak-Bapak sekalian tidak ada alasan bagi kita, tidak ada hal-hal lain lagi yang membuat kita itu ragu. Sebenarnya kita punya kemampuan, kita akan melakukan ini dengan rasa cinta di hati kita. Nah, saya coba lanjut nih Bapak-Bapak sekalian. Kalau tadi itu semua adalah sebuah konsepsi dasar, itu semua adalah bagian dari memberikan pemahaman kita, meyakinkan kita, meneguhkan kita untuk menjalankan demo prestasi itu, mari kita kerucutkan. Apa yang akan Bapak-Bapak lakukan selanjutnya? Selesai dari pelaksanaan Zoom meeting hari ini, apa yang akan Bapak-Bapak lakukan selanjutnya di operation, dan bagaimana demo prestasi itu akan kita jalankan. Nah, kita bagi menjadi 6 tahapan pelaksanaan demo prestasi, Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama itu terkait kepada sosialisasi dan penunjukan koordinator. Yang selanjutnya adalah gap assessment, aktual dari masing-masing bidang tadi, yang 5 tadi. Saya ulangi, ada BHS, BMS, BGS, Bumi Tama Infrastructure System, BIS, dan BSMS, Bumi Tama Security Management System. Kita akan melakukan gap assessment. Masing-masing kita akan melihat di tempat kita, sesuai dengan bidangnya masing-masing itu, bagaimana aktual pelaksanaan best management practices tadi. Dan kita bandingkan itu dengan standar yang seharusnya sudah kita capai. Nah, gap ini nanti akan kita analisa. Gap ini yang menjadi dasar bagi kita untuk apa? Untuk melakukan tindakan perbaikan secara terstruktur. Dan itu kita rencanakan dengan baik. Setelah mendapatkan gap assessment yang kita lakukan, Bapak-Bapak sekalian, kita akan menyusun rencana dan program perbaikannya. Kita sudah tahu standar, kita sudah tahu aktualnya, ada gap. Nah, ini mainan kita di sini. Gitu. Fokus kita itu di sini. Menjadikan yang belum standar itu menjadi standar. Dan kita lakukan itu, kesegeraan bertindak. Yang selanjutnya, setelah disusun rencananya, program perbaikan yang kita buat, kita akan mulai melakukan perbaikan implementasi BMP-nya. Ya, secara fokus, nanti kita akan lihat. Dan pastinya Bapak-Bapak sekalian, pada saat nanti di poin ketiga, masing-masing PIC sudah membuat rencana dan program perbaikan, akan dipresentasikan seperti ini lagi kepada kita, namun tidak dalam forum yang sebesar ini. Kita akan mulai fokus per region, ya basisnya per region. Agar apa? Agar jelas fokus rencana dan program perbaikan itu bisa kita lakukan monitoringnya, bisa kita praktekkan di lapangan, kita implementasikan. Gitu. Jadi tidak dalam forum yang sebesar ini lagi. Selesai ini nanti penyusunan rencana dilakukan, kita akan lakukan Zoom meeting. Seminggu kita agendakan 2 kali secara bergiliran. Jadi kalau region 1, ya kita akan lakukan dengan PIC di region 1. Gitu. Region yang lain nunggu giliran dulu pada harinya, nanti setelah ini kita
kami akan fasilitasi untuk membuatkan jadwalnya dan kita sampaikan kepada teman-teman semua. Gitu. Itu yang poin ketiga. Poin keempat itu perbaikan implementasi. Jadi pada saat penyusunan rencana dan program perbaikan itu, nanti atasannya bapak-bapak juga akan, Pak Aziz juga akan kita minta untuk, kita minta supportnya beliau agar program perbaikan ini bisa kita jalankan. Nah, yang keempat itu adalah tahapan perbaikan implementasi BMP-nya. Selama ini BMP itu sendiri sudah kita jalankan. BHS dan yang kelima bidang lingkup itu tadi, lingkup itu sudah kita jalankan sebenarnya. Nah, maka ajang demo prestasi ini melihat kembali praktek-praktek itu. Yang kelima adalah review dan progres, ya Pak. Jadi ketika nanti sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu, kita akan lakukan review. Kita akan lakukan review. Review itu bisa beberapa kali, tergantung nanti kesiapan dari masing-masing PIC di areanya untuk bisa menampilkan di event demo prestasi gitu. Nah, di tahap yang keenam ini adalah eventnya pelaksanaan demo prestasi yang kita gandengkan sekaligus dengan safari budaya. Nah, tahapan itu yang mau kita jalankan Bapak-Bapak sekalian. Nah, ini penjelasan dari tahapan yang tadi. Sosialisasi itu sudah kita jalankan. Hari ini sudah ada timnya, PIC-nya sudah ditunjuk. Nah, mari kita mulai. Langkah pertama itu kita jalankan. Yang selanjutnya adalah gap assessment. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kita sudah punya perangkat. Semuanya sudah ada. SOP-nya sudah ada, perangkat-perangkat assessment-nya itu sudah ada. Nah, maka mari kita lakukan. Mari kita lakukan gap assessment itu agar kondisi aktualnya kita bisa tahu dan kita punya ruang mana yang akan kita perbaiki. Perangkat-perangkat itu sudah ada tersedia semua Bapak-Bapak sekalian. Dalam hal ini, tim QA juga pada nantinya untuk yang sudah improve, kita juga akan gandeng teman-teman dari QA untuk bersama-sama kita melihat dan mendorong lagi mana bagian-bagian yang sebenarnya masih punya peluang untuk kita improve. Nah, di tahapan selanjutnya, Bapak-Bapak sekalian, tahapan yang ketiga, itu menyusun rencana dan program kerja. Jadi data-data dan sumber daya untuk implementasi BMP tadi itu disusun dalam bentuk program kerja. Fokus kepada apa? Fokus kepada mencapai standar yang telah ditetapkan. Jadi, gap yang muncul tadi itu mari kita dorong. Kita perbaiki ruang-ruang yang masih kosong itu, sehingga standar kita itu bisa kita capai. Dan program kerja, rencana kerja yang sudah dibuat ini, akan kita review bersama, akan dimunculkan, akan kita kumpul lagi di Zoom meeting per region. Nanti kita akan agendakan. Nah, Bapak-Bapak sekalian, yang selanjutnya adalah perbaikan implementasi BMP. Jadi setelah gap itu didapatkan tadi, kita buat corrective action. Kita akan melakukan upaya-upaya perbaikan. Dan pastinya ini melibatkan tim. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Begitu Bapak-Bapak sekalian. Perbaikan ini dilakukan, nanti selanjutnya adalah review progress. Nah, review progress ini menyampaikan hasil perbaikannya itu melalui Zoom meeting. Jadi, semua hal-hal yang sudah menuju kepada standar, kita akan nilai bersama, kita akan review bersama. Kesiapannya Bapak-Bapak sekalian, PIC demo prestasi ini, untuk bisa apa? Untuk bisa tampil. Kapan? Kan menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah trigger, menjadi sebuah motivasi bagi kita. Akan undang Pak Mubarak untuk datang. Kapan kita ajak pimpinan-pimpinan itu untuk melihat di tempat kita. Nah, maka review ini bisa kita lakukan beberapa kali sampai memang Bapak-Bapak sekalian kita semua memastikan kita sudah layak, kita sudah siap untuk mendatangkan Bapak-Bapak itu ke tempat kita. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan visit demo prestasi dan safari budaya. Pasti ketika semuanya sudah firm, Bapak-Bapak sekalian, pada hari hanya kita akan mempersiapkan segala sesuatu, Bapak-Bapak akan menyiapkan bahan presentasi, dibantu juga dengan teman-teman yang lain untuk membuat poster dan alat peraga dan media lainnya. Sehingga wahana itu menjadi begitu semaraknya. Wahana itu begitu menjadi sebuah awal bagi kita, menjadi sebuah tonggak bagi kita,
menjadi sebuah media bagi kita untuk inilah kita, inilah kami gitu. Nah, PIC juga mengundang peserta sesuai dengan yang ditentukan tadi untuk hadir dan pastinya event itu akan kita jalankan. Sekaligus teman-teman bapak-bapak yang sudah best practice-nya, BMP-nya sudah terstandarisasi, sudah standar di tempat lain, bisa kita undang juga untuk hadir, untuk melihat di tempat kita menjadi internal benchmark-nya. Nah, yang terakhir adalah malam harinya kita akan kumpul, kita akan duduk, kita akan suasananya non-formal, kita akan mendapatkan sharing tentang success story dari pimpinan-pimpinan kita, dari manajemen kita. Yang kita ketahui bahwa success story-nya mereka, perjalanan karir mereka itu yang hari ini mengantarkan mereka pada posisi-posisi puncak dan memegang amanah yang luar biasa. Itu bisa juga menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Nah, Bapak-Bapak sekalian, sore ini sharing kita tentang demo prestasi sampai di sini. Nanti kita akan buka ruang diskusi lebih banyak di dalam grup WA yang sudah kita tentukan. Pastinya adalah kita berharap bahwa Bapak-Bapak sekalian selepas dari acara Zoom meeting ini sudah bergegas. Bahasa utamanya tadi, poinnya itu adalah kesegeraan bertindak. Just do it. Lakukan saja. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini sharing tentang demo prestasi ada sampai slide yang tadi. Nah, kita harap, kami semua berharap tim di Human Capital dan kita semua bisa menjalankan amanah ini kita bersama-sama sehingga pada saatnya akan muncul nama-nama bapak-bapak yang 89 orang ini sehingga secara keseluruhan baik dia di tahun ini maka tahun-tahun ke depan keseluruhan area di BGA itu menjadi excellent. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian pada kesempatan sharing kali ini. Semoga bisa mendapatkan insight, pembelajaran, dan pastinya kita akan sering berkomunikasi di grup WA nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan, ya. Pak Johan, mohon arahannya Pak, ini adalah peserta demo prestasi. Banyak yang direct message ke saya, banyak yang hambatan jaringan aja, ini ada 19 orang. Nah, ini di akhir Pak Johan mohon berikan arahan Pak Johan. Oke, selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Sore Pak. Tadi saya nggak berani muncul mukanya karena takutnya nanti disangkanya saya ikut-ikut warna bajunya. Tapi memang hari ini lagi hijau nih. Bapak-bapak, apa kabar? Baik semua. Alhamdulillah. Harus semangat sehat ya, positif. Kalau ada sedikit cemas-cemas, ngobrol dengan dokter di sana, ngobrol dengan klien di sana ya. Jangan stres. Oke. Jadi gini, tadi Pak Hendro dijelasin panjang lebar dengan jelas. Saya mau tarik balik sedikit supaya Bapak-bapak ngerti secara garis besar gambaran besar-besarnya gimana. Jadi kenapa suara saya ini ya? Ada feedback ya? Di mute dulu semuanya Pak. Ya, oke Pak. Bapak-bapak semuanya saya mute ya, biar suara Pak Johan fokus ya. Oke, jadi gambaran besar perusahaannya, tahun lalu 2019 BGA mencanangkan go to the next level. Masih ingat? Ternyata banyak sekali kendala, banyak sekali problematik, banyak juga faktor-faktor di luar kendali kita yang menghalang-halang, yang menyebabkan kita belum bisa mencapai mimpi kita itu. Awal tahun ini manajemen dengan board juga membicarakan hal ini lagi, mereview lagi. Kita tetap kepada
seri BGA to the next level, tapi kita mulai masuk ke work precision dulu. Kita masuk kepada kerja dengan presisi. Nah, BGA to next level itu adalah satu mimpi kita. Bagaimana BGA bisa masuk ke tahapan berikutnya, level berikutnya, yang pastinya dengan harapan bisa mesejahterakan kita semua. Nah, banyak kendala tahun ini juga baru awal-awal kita udah mulai hadapi pandemi dan sebagainya. Jadi, kenapa demo prestasi ini kita bangkitkan lagi? Kenapa demo prestasi ini kita luncurkan lagi? Ini adalah sebetulnya adalah bentuk kesempatan yang diberikan oleh perusahaan. Kalau boleh saya bilang ini adalah laga, tempat laga yang diberikan oleh perusahaan untuk bapak-bapak bisa menunjukkan, bisa memberikan inovasi, perbaikan, ide-ide baru yang akan menjadi next level, yang bisa membantu, yang bisa mendorong, yang bisa berkontribusi untuk perusahaan bisa masuk ke next level. Mungkin part kecil, mungkin bagian kecil, tapi ketika dilakukan secara konsisten, presisi, ternyata bisa meningkatkan produksi perusahaan, bisa meningkatkan performance perusahaan. Jadi bapak-bapak tolong manfaatkan tempat laga ini. Laga ini bukannya beradu satu sama lain, tidak, tapi laga ini kalau saya boleh bilang adalah satu tempat di mana bapak-bapak bisa keluarkan ide-ide itu, bisa tunjukkan, nggak hanya lakukan tapi ini cuman saya sendiri yang merasakan, enggak, tapi ini bisa dipertontonkan, kalau boleh saya bilang di show, diperlihatkan sampai kepada manajemen melihat. Jadi ini kesempatan buat bapak-bapak gitu. Ini bukannya cuma istilahnya demo-demo biasa saja, enggak, tapi ini adalah untuk prestasi bapak-bapak yang bisa bapak-bapak tunjukkan, ide-ide baru, contohnya kayak security tadi, ya kan? Kalau memang pada saat di sana lebih fokus, bisa lebih presisi di masalah penanganan kebakaran, silakan. Ada ide-ide yang baru, atau yang mitigasi pencurian, silakan. Jadi tidak harus dua-duanya langsung, tapi kalau salah satu dulu topik yang bisa dikerjakan, langsung bisa ditampilkan, dan ada hasilnya, itu yang lebih baik. Jadi, tolong manfaatkan ini. Ini adalah satu kesempatan untuk bapak-bapak semua bisa berkontribusi kepada pada visi perusahaan BGA to next level, yang dalam hal ini, tahun ini kita canangkan work precision. Bisa dilihat nanti di tempat-tempat bapak-bapak, apa yang kurang presisi, apa yang selama ini pembiaran, apa yang selama ini mungkin dianggap, tidak normal, tapi dianggap normal, itu namanya pembiaran. Yang tidak normal, dinormalkan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi, itu pesan saya. Saya berharap, mungkin ini sulit, karena ada masalah sinyal dan sebagainya. Saya berharap nanti pesan saya ini bisa sampai kepada teman-teman, bapak-bapak yang mungkin sinyalnya putus nyambung di sana, tapi ini boleh menjadi semangat kita semua untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Demo prestasi ini untuk berkontribusi dan menjadi prestasi dari bapak-bapak juga. Ya, kalau udah sampai ke manajemen itu akan menjadi perhatian khusus pastinya. Ya, dari saya itu aja, supaya jangan terlalu lama-lama, nanti kita sudah waktunya bapak-bapak mungkin yang berpuasa mau berbuka. Saya kembalikan ke Pak Agus atau ke Pak Hendra. Ya, Pak Johan, terima kasih.